Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran 26 bersama Ibu Devi Vidiarina, di mana sebelumnya telah kita pelajari tentang kekongruenan bangun datar. Kemudian pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan dua bangun segitiga. Nah, untuk itu siapkan alat tulis kalian dan catat bagian-bagian yang penting pada setiap materi ini. Oke, tak usah berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan. Kekongruenan dua segitiga. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian dari kongruen dan apa sajakah syarat dua bangun dikatakan dengan kongruen? Ya, benar, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sana ada segitiga ABC dengan segitiga DEF. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB bersesuaian dengan DE sehingga AB sama dengan DE. Sisi yang bersesuaian selanjutnya yaitu BC dan juga EF sehingga panjang BC akan sama dengan panjang EF. Kemudian sisi yang bersesuaian selanjutnya yaitu CA dan FD sehingga panjang sisi CA akan sama dengan panjang sisi FD. Kemudian selanjutnya perbandingan sisi AB berbanding DE akan sama dengan BC berbanding EF akan sama dengan AC berbanding DF, yaitu perbandingan sisinya adalah sama dengan 1. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, di mana sudut A akan bersesuaian dengan sudut D sehingga besar sudut A akan sama dengan sudut D. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut E sehingga besar sudut B akan sama dengan besar sudut E. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut F sehingga besar sudut C akan sama dengan besar sudut F. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, berikut tanda kongruen ya seperti ini. Kemudian selanjutnya syarat dua segitiga kongruen. Nah, di sini kedua bangun segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi. Contoh, di sini ada segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, kalau misalnya segitiga ini dikatakan kongruen, di sini sisinya sudah jelas. AB bersesuaian dengan PQ atau panjang AB sama dengan panjang sisi PQ. Kemudian panjang sisi BC akan sama dengan panjang sisi QR. Kemudian panjang sisi CA akan bersesuaian dengan panjang sisi RP. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dengan memenuhi syarat yaitu sisi. Kemudian yang kedua yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, yaitu sisi sudut sisi. Dimana perhatikan contoh berikut, ada segitiga EDF dengan segitiga LKM, dimana di sini panjang DF akan sama dengan panjang sisi KM. Kemudian sudut EDF besar sudutnya sama dengan besar sudut LKM. Dan juga panjang sisi DE akan sama dengan panjang sisi KL. Sehingga segitiga EDF kongruen dengan segitiga LKM yaitu memenuhi syarat yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, di sini ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang atau sudut sisi sudut. Perhatikan gambar berikut, ada segitiga GHI dengan segitiga XYZ. Di sini, besar sudut HGI akan sama dengan besar sudut YXZ. Kemudian, panjang sisi GH akan sama dengan panjang sisi XY. Kemudian, besar sudut GHI akan sama dengan besar sudut XYZ.
Sehingga segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ dengan memenuhi syarat yaitu sudut sisi sudut. Kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sudut-sudut sisi. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Kemudian besar sudut BAC akan sama dengan besar sudut YXZ. Yang kedua, besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut XYZ. Kemudian yang ketiga, panjang sisi BC akan sama dengan panjang sisi YZ. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ dengan memenuhi syarat yaitu sudut-sudut sisi. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping, kemudian buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di gambar itu sudah diketahui panjang sisi AC akan sama dengan panjang sisi EC berdasarkan di gambar. Kemudian sudut ACB besarnya sama kayak sudut ECD. Kenapa? Karena dia bertolak belakang, besar sudutnya sama. Kemudian panjang sisi BC akan sama dengan panjang sisi DC, sehingga terbukti bahwa segitiga ABC akan sama dengan atau kongruen dengan segitiga EDC dengan memenuhi syarat yaitu sisi sudut sisi. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Buktikan bahwa segitiga PQS akan kongruen dengan segitiga RQS. Nah, berdasarkan gambar berikut, di sana terlihat ya, panjang PQ itu sama dengan panjang RQ. Kemudian panjang sisi PS sama dengan panjang sisi RS. Kemudian panjang sisi QS yang ada di segitiga PQS itu sama dengan panjang sisi QS yang ada di segitiga QRS. Sehingga segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS terbukti dari syarat sisi-sisi-sisi. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal, di mana latihan soal kali ini dikerjakan melalui Google Form yang linknya telah tersedia di Google Classroom karya masing-masing. Kerjakan latihan soal ini secara mandiri dan tidak mencontek. Batas pengerjaan latihan soal ini hanya sampai jam 1 siang. Kemudian refleksi, silahkan kalian isi refleksi kalian, nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu Guru pada saat sikon berlangsung. Selanjutnya, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya tentang kesebangunan. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Video Pembelajaran 26 karena di sana terdapat berbagai macam video pembelajaran yang dapat kalian pelajari di rumah. Selalu ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Caranya dengan makan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, dan tidak merokok. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.